Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bikin konten lagi lah. Kayaknya 2 hari ini yang lagi trending di medsos itu ini. sorry. Yang lagi trending 2 hari ini adalah kekalahan MU dari Liverpool. Nah, ini menarik ini menarik karena apa? Karena kekalahan MU dari Liverpool ini nanti akan kita bahas tentang ayam. Apa yang bisa kita renungkan atau kita bisa kesimpulkan dari kekalahan MU dari Liverpool itu. Permainan antara Liverpool dan MU yang kemarin kita lihat yang skornya berakhir 4-0 itu ternyata itu kalau di ayam sama aja kita nguntulin lur. Pendukung MU jangan marah, pendukung MU juga boleh marah. Jadi kalau kita lihat permainannya terutama di ronde pertama, kalau ayam itu kalau bola itu bukan ronde. Babak pertama di 20 menit pertama itu bener-bener kalau kita lihat langsung ya, bener-bener kayak Liverpool lagi guntulin aja gitu loh. Jadi main bolanya enak, main one touch gitu enak. Dan MU cuma kayak pemain kelas Tarkam yang cuma domblong aja ngeliatin bola mengalir gitu loh. Jadi ini sama kayak ayam kita ini diuntulin. Ayam kita plak mukulin doang gitu loh. Ya enggak. Ini boleh setuju dan boleh enggak. Boleh setuju dan boleh enggak. Tapi faktanya memang seperti itu. Faktanya pertandingan kemarin yang skornya hanya 4-0. Karena kenapa hanya 4-0? Karena saya pikir Liverpool juga enggak beneran banget, soalnya enggak terlalu ngotot banget kok. Liverpool tuh kemarin enggak ngotot banget. Dan enggak ini banget karena skornya juga udah kok MU mainnya cuma kayak gini ya. Jadi akhirnya Liverpool juga enggak ngotot banget. Nah, ini yang akan kita bincangkan, yang akan kita perbincangkan di ayam adalah dan juga ini nanti menjadi perdebatan juga di pemain-pemain ayam itu sejauh mana sih nguntulin itu. Ini bisa dilihat dari kacamata seorang penjual, kacamata seorang pembeli, dan kacamata seorang peternak. Oke, ini jadi gini, yang diperdebatkan sebenarnya rancu ketika si peternak pengen nguntulin itu dengan niatan menjadikan ayam otot, sedangkan si pembeli itu menginginkan ayam yang ini tarungnya sebenarnya kayak apa sih gitu loh. Ini kan jadinya akhirnya rancu ketika tujuannya berbeda. Nah, makanya yang perlu kita bahas di sini adalah sejauh mana, seefektif mana sih nguntulin ini sebenarnya. Nanti di perbincangan ini, di video ini teman-teman boleh komen tentang emang harus ya nguntulin, atau punya pendapat argumen lain boleh deh di komen nanti. Karena di sejauh ini yang kita paparkan di sini hanya sepengetahuan saya aja. Jadi kalau kita berkaca lewat kacamata seorang peternak, apalagi ayamnya yang ini dengan kandang terbatas, dia pembesarannya nggak bisa diumbar liar yang menjadikan ayam ini otot langsung diabar enak. Itu pastilah nggak mungkin ketika ayam ini baru berani, baru belajar bermain, baru belajar bertarung, anggaplah 1, 2, 3 kali abaran yang dia baru belajar, ini langsung dimusuhin dengan ayam yang sama-sama ayam perawatan, sama-sama ayam ngotot. Karena apa? Karena nggak semua ayam ini tingkat ototnya sama, tingkat jadinya otot sama, nggak semua ayam seperti itu. Dan ada beberapa ayam, terutama ayam-ayam dengan uratan-uratan halus, otot-otot halus, dia lebih lama jadinya. Jadi ketika ini ayam dipaksakan untuk tampil, dipaksakan untuk bertanding atau bermain dengan musuh yang bikin dia keteteran, takutnya si ayam ini malah nggak jadi, malah rusak. Ini di kacamata seorang peternak pasti menggunakan kacamata ini, biasanya seperti itu. Jadi kalau abaran 1, 2, 3 kali dia lebih ke arah
pembentukan otot. Ini kacamata peternak dulu. Selanjutnya, ketika kita membahas tentang kacamata seorang penjual. Nah, seorang penjual pasti menginginkan ayam yang dia videoin pasti mukulin dong. Nggak mungkin kan ketika orang jualan mempromosikan produknya kok ayamnya malah dipukulin musuhnya, kan nggak mungkin juga. Jadi sebisa mungkin seorang penjual itu menampilkan ayam yang ini makanannya dia kelihatan mukul dan pukulannya selalu telak. Itu untuk kacamata seorang penjual, dan ini lumrah juga, bahkan saya yakin semua setuju gitu loh, semua pasti setuju. Nah, yang terakhir adalah ketika kita melihatnya dengan kacamata seorang pembeli. Seorang pembeli pastilah lebih detail, pastilah lebih bahasanya lebih jeli ketika pengen beli ayam. Karena apa, beli ayam kan otomatis merogoh dompet, walaupun secara nominal itu nggak bisa disamakan dalam artian ini mahal atau murah, karena harga itu relatif. Oke. Nah, seorang pembeli pasti menginginkan ayam yang dibelinya ini dia nggak sekedar ayam mukulin. Dia harus tahu juga, seorang pembeli itu jeli untuk menilai nanti ketika ayamnya ini kena musuh yang A seperti apa, kena musuh yang B seperti apa, terus ketika ayamnya nanti kepukul seperti apa, terus ketika ayam ini kesesar keteteran, defense-nya dia seperti apa. Nah, pembelinya juga harus jeli. Nah, ini akhirnya yang nggak bisa ini, yang akhirnya kita nggak punya jalan tengah. Nah, di pemain ayam akhirnya nggak punya jalan tengahnya di situ. Ini yang kita omongkan ini ya, ayam-ayam bahan atau ayam-ayam muda. Karena nggak semua ayam muda itu bisa diabar dengan musuh atau dengan dengan partner abar itu ayam-ayam otot. Nggak semua ayam muda bisa. Tapi saya percaya kok ada beberapa ayam muda yang emang ototnya dia perawatannya bagus, di usia 5 bulan dia akhirnya mampu untuk abar, itu ada. Cuman ada beberapa peternak yang dia emang butuh waktu step by step agar ayam itu untuk mencapai perform atau mengototkan ayam itu butuh waktu, itu juga ada. Nah, ini akhirnya ya kita sama-sama harus legowo, dan kita sama-sama nggak boleh ngejas, wah yo musuh undul kata ape, atau ngejas gini, wah gurkoro undul ketok mewah, ket iyo par musuh undul, makanya dia berakoti terus, atau ya musuh undul makanya dia bisa mundur enak napuk-napuk gitu. Nah, ini akhirnya kejelian pembeli lah yang endingnya harus dipertanyakan. Ketika jenengan beli ayam dengan model video seperti itu, yang nantinya ketika diabar di rumah jenengan kok bisa berbeda, jangan salahkan yang jual. Bisa jadi lah ya, Anda kurang jeli. Bisa jadi juga Anda salah rawatan. Bisa jadi juga jenengan belum terlalu paham dengan karakter dari ayam tersebut. Jadi ya kayak gini nggak bisa, akhirnya endingnya nggak bisa saling menyalahkan. Yang jelas seorang penjual itu harus biasanya menyertakan foto dan videonya, dan setiap pembeli itu juga harus ada dia paling nggak bisa sedikit metek dengan model postur seperti ini, dengan wujud seperti ini, paling nggak ayamnya ini seberapa berkelas. Nah, ini boleh kita obrolkan. Teman-teman yang punya opini atau punya argumen lain, boleh deh ditulis di bawah. Sejauh mana sih makna nguntulin di teman-teman semua. Oke, itu dulu dari Jagung Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.